Kisah yang mereka tulis syarat akan nilai Islami, terselip dakwah tanpa terkesan menggurui. Suatu saat saya membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, sampailah di Az-Zukhruf ayat 67. Baca ayat itu saya gemeter. Ya Allah, ini ayat tentang cinta. Jadi undang-undangnya orang yang sedang cinta mencintai itu besok akan bermusuhan. Seketika itu terbersit, ini kalau saya bikin judul satu novel judulnya ayat-ayat cinta, merinding saya Mbak, ketemu judul. Seketika itu saya minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau ilhamkan judul ini kepada penulis yang lain. Sebelum saya menuliskannya, serius, saya berdoa saat itu. Menulis ini selain menjadi profesi dan juga hobi, tapi ini juga menjadi sarana untuk berdakwah, betul nggak sih? Buat saya menulis itu cara berkomunikasi dengan pembaca, cara menyemangati pembaca, cara mudah-mudahan buku-buku Asma Nadia berkontribusi terhadap entah semangat, entah cara pandang terhadap masa depan gitu. Nah ini kalau buat saya pengen berkontribusi menyuntik semangat itu khususnya untuk perempuan-perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia harus kuat, perempuan Indonesia harus selalu tegar, harus selalu punya senyum, terlebih ketika mereka sudah menjadi istri dan punya anak-anak gitu. Tak sekadar mencetak hits, namun mereka juga membawa genre baru dalam dunia sastra negeri ini. Kalau menurut orang ada kebaruan di sana. Salah satu kebaruannya adalah kok tiba-tiba ada novel bercerita tentang kisah di dalam pesantren. Betul. Sebelumnya nggak pernah ada. Jadi mungkin itu yang membuat orang penasaran, apa sih di balik pesantren itu? Iya, betul. Kok selama ini cuma dengarnya kabar ini, kabar itu, tapi nggak pernah tahu. Nah awalnya itu dimulai sebetulnya juga dari obrolan saya dengan istri saya. Istri saya orang Jakarta, nggak tahu pesantren, tapi tiap hari suka saya ceritain, dulu di pesantren kayak gini loh, kita kalau main bola itu komentatornya bahasa Inggris, bahasa Arab. Dia bilang, di pesantren boleh bahasa Inggris ya? Ya boleh dong. Dan ini ada satu kata yang sangat menarik dari karya Bang Fuadi ini adalah bahwa kata itu lebih tajam dari peluru. Sebuah senjata atau peluru ditembakkan ke orang, orang bisa mati. Tapi sebuah tulisan kalau diterbitkan dan dibaca oleh seseorang, itu ibaratnya tulisannya masuk ke kepala orang, seperti ditembakkan ke kepala orang. Dan dia tidak berhenti di waktu itu. Dia akan bisa dibaca lagi, 10 tahun, 1000 tahun masih bisa. Simak perbincangan saya dengan para penulis cerita fiksi bernuansa Islami dalam Satu Indonesia.